Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tulislah namamu di atas legenda, layangkan citamu di angkasa, hujamkan kakimu di marcapada. Bergetarlah dunia, oh. Halo kalian yang C, yang G, yang K, kalian yang cantik, ganteng juga keren. Jumpa lagi dengan kakak ya, dengan soal-soal yang menarik. Apa menarik? Menantang dan beda. Oke ya, kakak akan selalu berikan boleh dibilang cara yang ini ya, cara yang lebih cepat ya. Jadi kita potong beberapa baris dari berbaris-baris soal yang hanya kamu kerjakan ketika kamu nggak punya rahasianya. Oke, kakak akan bagi rahasianya kali ini ya, supaya penyelesaian ini tidak terlalu banyak barisnya, alias tidak berbaris-baris. Oke, yuk kita mulai ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hambatan alias resistor yang nilainya seperti terlihat ya. Oke, ada ujung-ujungnya tuh, dari renggan itu ujung A dan ujung B. Nah, ketika ujung A, B-nya dikasih tegangan 35 volt, pertanyaannya adalah berapa kuat arus I pada 8 ohm? Ya, jadi kakak buat begini, berapa kuat arus di sini? Nah, ya, kita masih samar-samar deh. Ya, kita masih memberi penjelasan yang umum, nggak khusus. Khususnya gimana sih? Yuk kita kasih nama khusus ya, karena namanya masih I berapa gitu kan ya. Yuk kita kasih nama khusus. Oke, kakak pernah bilang ya, kalau ketemu soal seperti ini ya tentang rangkaian listrik, buat jejak-jejak. Oke, buat jejak. Jejaknya berupa apa? Berupa titik-titik. Oke, kakak buat titiknya langsung ya. Oke, metode titik kakak kamu bisa lihat di video sebelumnya ya. Kakak mau langsung aja. Jadi kalau ini B, ini pasti B. Ini pasti titik B. Ini pun pasti titik B. Ini pun pasti titik B. Kenapa? Karena antara dua titik ini tidak ada pembatas, ya. Tapi di sini dan ini itu ada pembatas. Jadi di sini bukan B lagi, ya. Kenapa? Karena dibatasi oleh 4 ohm, sehingga ini titik yang berbeda. Misalkan kamu sebut aja C, boleh, ya. Berarti ini titik C, ini pun titik C, ini pun titik C. Oke, kita melangkah lagi ke kiri. Ini dua titik yang berbeda karena dibatasi oleh 5 ohm, sehingga kita buat aja lah. Apa yang belum? D boleh, D, titik D. Ini pasti titik D, ini pasti titik D. Oke, sudah lengkap semuanya. Ya, titik-titik sudah kita buat. Jejak berikutnya adalah beri nama masing-masing hambatan. Ya, beri nama. Beri nama untuk R. Apa namanya? Biasa aja deh sebetulnya namanya ya. Misalkan gini, 12 ohm kita kasih nama R1. 6 ohm kita kasih nama R2. Selanjutnya ini R3. Selanjutnya ini R4. Selanjutnya ini R5. Sehingga sekarang I ini
boleh kita kasih nama. Yaitu apa? I5 berarti ya. Tadi belum ada nama, sekarang kita bisa lihat kalau I itu ada I5. Ya. I yang lewat hambatan R5. Jadi kita kasih nama I5 sekarang. Nah, sudah ada namanya sekarang. Ini ditanya. Ya. Oke, lalu kita masuk ke pengerjaannya. Pengerjaannya nanti deh kakak potong sebaris ya supaya tidak berbaris-baris. Oke. Langkah berikutnya adalah jumlahkan atau pengganti antara R1 dan R2 kita ganti ya. Oke, kita geser dulu. R1 dan R2 kita ganti. Penggantinya namanya R12. Oke ya, kita bikin lagi ulang. Nih, ini penggantinya namanya R12 yang kita dapatkan dari hasil penjumlahan secara paralel. Ya, oke. Karena hambatannya cuma 2, maka kita bisa hitung dengan cara yang lebih cepat. Caranya gimana? Bagian atas ini kalikan 12 kali 6. Bagian bawah jumlahkan. Nah, gitu ya. Ini hanya berlaku untuk 2 hambatan saja, ya. Kalau 3 hambatan nggak berlaku deh. Jadi harus kamu kerjakan pakai penjumlahan paralel, ya. Penjumlahan untuk rangkaian paralel. Oke. Kita dapatkan ini 72, ini 18. Jadi kita dapatkan 4 ohm. Nah, R12-nya R1 ya, R12 adalah R pengganti antara R1 dan R2. Oke, kita dapatkan ya. Titiknya nggak berubah deh. Jadi ini titik A, ini titik D. Oke. Di antara D dan C ada lagi hambatan R3. Ya, ini R3. Nilainya sudah ada di situ 5 ohm. Oke, kita tulis ya, 5 ohm. Nah, di antara C dan B ada 2 hambatan yang diparalel. Kita ganti langsung. Ya. Kita ganti langsung. Kita kasih nama R45. Nah, itulah pentingnya kita memberi nama masing-masing hambatan. Ya. Jadi kita nggak kehilangan jejak. Ya. Bisa terbedakan. Nah, sekarang yuk kita masukin berapa sih pengganti hambatan 4 dan 5. Kita kerjakan secara gampang tadi hitungannya, ya. Atasnya dikalikan berarti 4 kali 8. Bawahnya dijumlahkan 4 tambah 8. Oke. Sehingga kita dapatkan sama dengan 32 per 12. Oke ya. Kita kecilkan, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 8 3. Oke, kita dapatkan ya. Yes, nah gitu. Di sini ada titik B. Baik, selanjutnya mulailah kita dengan pertanyaan. Pertanyaannya berapa sih? Berapa I5-nya? Untuk mendapatkan arus di R5, maka kita harus tahu ya, berapa tegangan di R5, berapa tegangan di R5. Atau kita bisa bilang VCB dibagi hambatannya R5, dibagi hambatannya R5. Nah, itulah ya. Di sini kita memakai hukum Ohm. Nah, lalu langkah berikutnya adalah VCB kita cari. Nah, disinilah kita potong kompas adik-adik ya. Kita potong kompas VCB-nya. Kita nggak perlu lagi nyari R-nya, kita totalin. Kemudian kita cari arus. Kemudian kita cari tegangan di VCB. Aduh, kelamaan. 2 baris kita potong ya. 2 baris kita potong. Jadi kita langsung aja dapatkan VCB itu lewat rumus pembagi tegangan. Karena memang hambatan itu adalah fungsinya selain menghambat arus juga berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi kita dapatkan kalau tegangan VCB itu adalah VCB. Nah, hambatan RCB itu adalah ini tadi R45 ya, hambatan RCB. Oke, harus hambatan RCB ini totalnya dibagi. Nah, dibagi apa? Hambatan
R12 ditambah hambatan R3 ditambah hambatan RCB. Ya, RCB itu sama dengan R45. Nah, RCB adalah R45. Ingat ya. Oke, jangan lupa dikali V totalnya. V totalnya berapa? VAB. Oke ya. Jadi dua baris kita potong. Kita nggak perlu mencari R totalnya. Kita nggak perlu mencari I totalnya. Jadi langsung aja pakai rumus pembagi tegangan. Ketika VCB dapat, nanti kita masukkan ke sini. R-nya kita masukkan, dapat I5. Oke, yuk kita cari RCB. VCB adalah RCB kita masukin, ini dia RCB R45 8/3 per R12 nya itu kita dapatkan 4, R3 nya adalah 5. Oke, kita tarik mundur dulu biar kelihatan, nah, gitu ya. Terus kemudian R45 nya adalah 8/3. Nah, jangan lupa dikali VAB nya 35 volt. Nah, dapatlah VCB dari situ ya. Oke, ini matematik biasa adikku. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita lihat. Ya. Kita geser dulu kah? Atau kita biarkan begini, kita mundurkan? Oke, kita geser deh. Ya. Kita geser. Nah, VCB yang kita mau cari VCB, beda potensial antara titik C dan B adalah 8/3 per 4 tambah 5 9. 9 kita jadikan sepertiga, jadi 27/3. Nah, 27/3 itu 9 ditambah 8/3 dikali 35 volt. Oke ya. Yuk, matematik bilang ini 3-nya bisa kita coret. Ya, bisa kita hilangkan. Habis hilang, gitu ya. Sehingga yang tercipta PCB-nya adalah 38, tinggal 27 dan 8. 27 tambah 8 35. Nah, ya, kali 35 volt. Sehingga kita dapatkan kalau VCB-nya itu adalah 8 volt. Oke. Ya. VCB-nya adalah 8 volt. Sehingga berapa kuat arus yang mengalir di R5? Namanya I5. Ya. Namanya I5. Jadi I5 adalah seperti tadi rumusannya VCB V5 atau sama dengan VCB per R5. Ya, kita masukkan VCB-nya 8. Ya. R5-nya kita lihat berapa? R5-nya adalah juga 8 ohm. Ya, ini 8 volt. R5-nya 8 ohm. Sehingga hasilnya adalah 1 ampere. Inilah arus yang mengalir pada R5 atau I5 seperti yang ditanyakan. Oke, kelihatan kan adik-adik tuh ya? Kita menyelesaikannya nggak kebingungan karena semua sudah kita jejak. Ya, kita kasih nama hambatannya, kita kasih titik-titiknya. Oke? Jadi lebih mudah kita mengerjakannya, ya. Oke, adik-adikku. Kakak ulangi lagi ya. Di sini kakak mengerjakan soal ini dengan potong kompas. Jadi kakak potong 2 baris sehingga lebih cepat ketimbang misalkan kamu kerjakannya atau kamu mengerjakannya pakai cara biasa. Oke, adik-adikku sekalian, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di soal-soal menarik berikutnya. Mulailah segalanya hari ini, esok kian jauh berlari. Awalilah dari yang tersederhana, yakinkan dirimu merubah dunia. Oh, oh.